A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang dilanda dengan masalah yang besar. Saat dimana seluruh manusia di muka bumi ini merasa sangat takut dan cemas dengan keadaan pandemi global ini. Tentara yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada manusia merupakan peringatan atas kezaliman manusia di muka bumi ini. Virus COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya dan sangat mencekam nyawa. Telah membunuh beribu jiwa dan bahkan lebih daripada itu. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pencemaran virus tersebut. Lalu, bagaimana kita umat Islam menunaikan kewajiban kita di bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19? Sebagaimana jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan berperilaku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Masyarul muslimin rahimakumullah. Di rumah saja bukan berarti menjadi penghalang kepada kita umat Islam menunaikan kewajiban kita di bulan suci ini. Bagi daerah yang terkena zona merah COVID-19 bisa melakukan kewajiban beribadah puasa hanya di rumah saja. Tetapi bagi daerah yang tidak zona merah seperti daerah kita Aceh, bisa melakukan kewajiban kita berpuasa seperti biasanya dengan ketentuan tetap menjaga kebersihan diri, menjaga lingkungan sekitar, memakai masker, dan menjaga jarak agar jauh dari kerumunan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Amalan-amalan sunnah apa sajakah yang dapat kita lakukan dengan cara stay at home atau di rumah saja? Salah satunya yaitu salat tarawih dan salat malam. Hal ini berdampak bagi COVID-19, boleh melakukan salat tarawih hanya di rumah saja. Dan dengan begitu bisa melatih kepala rumah tangga, anak laki-laki yang sudah cukup umur untuk bisa menjadi imam yang baik terhadap keluarganya. Serta seringlah sholat malam dan niatkan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlipat gandakan pahalanya tersebut. Sertakan pula memperbanyak baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Masya Allah, sungguh besar pahala yang Allah berikan. Dan apalagi bisa kita membuat sebagai kebiasaan kita amalan-amalan tersebut. Selanjutnya beriktikaf dan memohon ampun kepada Allah, yaitu dengan bertobat. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Sering-seringlah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, apalagi di tengah bulan puasa seperti ini. Karena pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang sangat baik daripada malam 1000 bulan. Dengan begitu, orang berlomba untuk mendapatkan malam tersebut. Kapan itu terjadi? Menjelang pada 10 akhir Ramadan, yaitu tidak ada yang mengetahui. Dan di sini banyak orang beriktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah pandemi COVID-19 bisa dilakukan hanya di rumah saja. Selanjutnya, bersedekah dan bersilaturahmi. Menjaga tali ikatan silaturahmi itu sangat besar pahalanya. Tidak harus dengan berkunjung, tetapi bisa kita melakukan melalui sosial media seperti telepon, video call, dan lain sebagainya. Di tengah pandemi COVID-19, banyak orang-orang sekitar yang kehilangan pekerjaannya. Maka kita sebagai umat Islam tergerak tangan kita, ulurkan sedikit tangan kita untuk membantu sesama, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, menunaikan zakat fitrah. Ini merupakan salah satu pembersih dari amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dengan begitu, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, virus COVID-19 merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
kepada manusia agar bisa memperbaiki diri. Dengan adanya pandemi seperti ini, pemerintah menerapkan sistem social distancing, stay at home dan PSBB di beberapa daerah. Dan positifnya berdampak pada polusi di dunia semakin berkurang. Kita sebagai warga yang baik ikuti dan taati peraturan dari pemerintah sebagai kontribusi melawan virus COVID-19. Dan jangan datang dan pergi ke daerah yang terkena wabah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Usamah bin Zala mengatakan, Ta'un adalah penyakit menular, adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka jika kamu mendengar penyakit tersebut menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila penyakit tersebut berjangkit di negeri kamu berada, janganlah kamu lari daripadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Karena status saya masih seorang santri, bukan seorang pendai yang sering ada tonton di televisi. Walillahi anta maksudi, waridhaka matlubi, artini mahabbataka wa maghfirataka. Akhirul lakum afan minal khata'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.